Hi ESP, turn on the light. Turn off the light. Oke, kan gue bilang tadi dia cuma bisa bahasa Inggris kan. Coba bahasa Indonesia ya. Hi ESP, kapan nikah? Makan guys, makan. Oh sorry, gue lupa, absen dulu. Kau udah makan belum? Ini apa ya? Gue tadi kayak nggak mikir gitu ngelihat menunya, ini apa ya? I don't know. I'm expecting some matcha latte taste, but it's not. Kok sekarang jadi jarang nge-tweet, cuy? I have a real life now. Nggak. Menurut gue Twitter tuh udah ini banget nggak sih? Kayak algoritmanya tuh beneran buat orang berantem doang anjir. Kayak mending gue ngoprek ESP daripada buka Twitter. Twitter harus bangun algoritma sendiri biar nggak orang tubir mulu, rada susah tapi masih bisa dicapai. Nggak tahu, nggak fun aja di Twitter sekarang. Seruan di Instagram cuy, lu bisa discover orang aneh bro. It's either komunitas marah-marah or komunitas adult. Yeah, something like that. But komunitas adult gak pernah muncul di timeline gue sih. Berarti lu doang. Bro. Makan apa tuh? Kita makan salad guys, anjay. Biasanya tuh gue makan sayur tuh banyak, cuman kayak beberapa hari belakangan kayak dikit banget. Let me guess, Tiny, a small salad. Recommended channel YouTube untuk belajar dasar IoT kak. Gue tadi belajar dari ini channel Dat Project. Gue belajar voice recognition pakai ESP32 dari situ. Coba pakai Mac tal. Bro, I'm too poor to afford Mac ya. Caranya supaya gue bisa Mac adalah dengan join membership dan juga support us on saweria.co/artificialportal. Jadi gue hari ini seharian nggak keluar rumah, terus kayak makan cuma sekali terus nggak mandi. Tapi sekarang udah mandi ya, sorry ya. Ya pokoknya seharian gue ngoprek ESP32. Sebelumnya kan gue cuma punya ESP32 yang Room 32. Pokoknya bukan yang DevKit, bukan yang S3 lah. Terus gue kayak nggak familiar gitu nih. Anjir, gue nggak familiar sama ESP cuy. Di waktu kuliah tuh nggak belajar karena belum ada, tapi kayak baru gitu, kurikulumnya belum terupdate ya. Di industri udah dipakai, cuman belum update ke kurikulum kuliah gue gitu. Jadi gue cuman belajarnya Arduino doang. Terus tadi nyobain ESP32. Oh my god, this thing is so cheap but it's so powerful. Sayang outputnya 3 volt. Iya sih, tapi kalau menurut gue kalau misalnya dipaksain buat 5 volt, kayaknya ukuran boardnya bakal beda. Terus fitur-fiturnya nggak sebanyak ini nggak sih menurut gue. Kayak gue sotoy tentang PCB design. Gue juga nggak belajar ESP32 di kampus sih. Terus apa, lu mau flexing kalau lu sekarang jago ESP32? Oke. Atau pakai Arduino yang ESP32. Masalahnya kan biasanya pakai IDE Arduino aja kan. Terus habis itu lu coding di situ. Masalahnya kalau cuman ngandelin itu doang, lu kayak nggak bisa kalau sistem yang lu buat kompleks tuh nggak bakal bisa di custom gitu. Contoh kayak voice recognition. Itu banyak banget yang harus dikonfig kan. Dari jenis boardnya apa, wake word-nya apa. Wake word itu yang kayak buat ngebangunin program voice recognition-nya. Contohnya kayak Hi Alexa atau Hi Google. Nah itu kan wake word-nya Hi Alexa, Hi Google kan. Setelah itu dia ngedenger komennya apa. Kalau cuma ngandelin Arduino Web IDE, menurut gue susah ya. Correct me if I'm wrong. Ini ada ESP IDF yang dari ekspresifnya sendiri. Jadi lo kayak mau nge-build, istilahnya apa ya, program. Nge-build program, nge-flash ke ESP-nya, nah bisa lewat situ. Gue nggak ambil matkul microcontroller apapun malah. Terus dapat kerjaan yang berhubungan dengan microcontroller. Emang coy, paling bener tuh dapetin kerjaan yang berkaitan dengan apa yang lu pelajarin gitu. Jauh lebih jago lu setelah itu daripada lu ngambil kayak belajar sendiri kayak course gitu. Codingannya nggak bisa dibantu AI aja kah? Bisa aja sih. Cuman AI itu ngebantu kalau lu sedikit tahu tentang sesuatu. Kalau lu beneran nggak tahu sama sekali tuh, dia bakal menuntun lu ke jalan yang salah. Karena lu nggak tahu apa-apa kan. Jadi lu nggak bakal tahu ketika output promptnya itu salah. Kalau lu tahu sedikit aja tentang hal yang lagi lu pelajarin misalnya, lu tahu pas dia ngeluarin outputnya salah itu lu tahu di mana. Terus kayak bisa lu kasih feedback kan, kayak bro ini salah bro, kayak benerin ini gitu. Gue kerjaan di software dan efisiensinya kalau bagian hardware ada orang tersendiri, jadi tinggal collab aja, jadi nggak pusing. Bener sih, kayak misalnya lu kalau mau bikin sebuah sistem yang kompleks dan spektakuler, lu nggak bisa ngerjain itu sendiri. Pasti butuh beberapa orang kan. Ada orang yang jago sini, ada orang jago sini, makanya nanti lu baru diskusi gitu buat ngebikin sistem yang AI powered, like spectacular as AI powered stuff. Oh iya, voice recognition-nya ini gue pakai yang untuk ngeproses wake word and comment-nya itu pakai ESP32 yang S3 DevKit. Terus ini ada mikrofonnya itu INMP441 kalau nggak salah. Suaranya ditangkap dari mikrofonnya, terus habis itu diproses sama ESP32-nya. Kan kemarin kan kita nyoba pakai yang V3 voice recognition kan, yang pakai Arduino kemarin kan. Tapi masalahnya pakai V3 voice recognition itu dia kayak bukan
ngedeteksi kata, dia kayak ngedeteksi gelombang, kayak ngedeteksi irama suara, kayak gitulah pokoknya. Nggak bisa beda orang, nggak bisa nadanya beda, nyebelin gitu. Kayak masa lu harus ngomong exactly when you train it, kan nggak bisa gitu. Jadi gue nyari alternatif lain. Jadi pakai V3 voice recognition-nya itu menurut gue nggak cocok untuk alat yang mau gue bikin. Ya udah gue cari tahu gimana caranya dia bisa ngedetek kata-kata gitu, beberapa kata. Nah, kan gue install tuh yang dari Espressif-nya. Jadi lu kayak bisa build flash ke ESP-nya itu lewat PowerShell. Banyak lah yang di-config. Awalnya tuh kan gue belum punya yang S3 kan, belum punya yang S3 kan. Gue masih punyanya itu cuman yang ini nih, apa nih namanya? Wareroom, W room, baca apa sih? Ya pokoknya ada Wareroom 32. Tapi kan kalau yang dari tutorialnya beda, dia makanya DevKit yang S3 kan. Jadi kayak kalau lu mau pakai board yang beda, pasti ada penyesuaian variabel config-kan di apa sih namanya itu? Ya pokoknya ada variabel yang harus lu benerin lah gitu. Oh my god, this is so hard karena banyak yang gue nggak tahu tentang ESP32. Konfigurasi rangkaiannya juga beda. Terus yang di config-kan yang di dalam file-filenya itu juga harus ada yang disesuaikan kan. Kalau lu jago gitu kan ya. Ternyata gue nggak jago gitu. Ya udah akhirnya menyerah, bro. What the fuck is this? Okay, I'm gonna buy another board. Jadi gue beli ESP32 yang S3 dan yang ngikutin tutorialnya. Oh, punya board yang sama tuh bukan berarti berjalan mulus ya. Pasti ada rintangan di tengah-tengahnya. Pasti ada. Setelah gue beli terus gue cobain, banyak yang gue nggak ngerti. Anjir, PowerShell tuh mendokusai banget. Anjir, gue mending ya. Gue kalau disuruh pilih, lu mau hidup dengan Shell atau hidup dengan PowerShell, bro, I will choose Shell. Kan gue biasa pakai Raspberry Pi kan pakai Shell kan. Terus komen-komennya tuh kayak kebalik-balik gitu. Sebenarnya ada sih WSL ya, bisa pakai WSL sebenarnya. Ya bisa nggak sih? Apakah bisa pakai itu di Windows? Bisa tapi ribet. Tapi menurut gue lebih ribet lagi lu disuruh select char bla 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 bla. Kalau di Linux tinggal grab langsung teksnya apa. Terus kayak gue bingung, anjir cara nginstal Python di Windows gimana ya? Bikin dual boot aja ya. Gue kayak tadi tuh hampir kepikiran, anjir gue bikin dual boot aja apa ya? Kayak anjir males banget PowerShell. Bro, untung gue hidup di zaman dimana ditemukannya ChatGPT, bro. Pasang Docker aja di Windows. Oh, bisa pasang Docker di Windows. Baru tau gue. The more you know. Kayak gue lebih banyak belajar dari lu pada daripada gue belajar di course gitu. Kayak there's a lot of new information that I don't know. Ribet di Windows kalau akses gitu, iya kan? Kayak gue baru ngerti kenapa beberapa developer atau ya IT guy gitu kayak sebel banget sama Windows gitu. Nggak directly to the point gitu, kayak harus basa-basi dulu gitu. Udah habis guys. Dia kan ada example-nya kan. Nah, example-nya itu cuma ada 2 pilihan. Bahasa Inggris atau bahasa Cina. Antara itu doang. Kalau mau masukin bahasa Indonesia, lo harus bikin lagi. Terus kayak gue pikirin, gimana ya caranya? Oh, ya. Lo cuma butuh nge-convert bahasa Indonesianya jadi bahasa Inggris yang mirip-mirip gitu suaranya. Contoh kayak kapan. Gimana ya dijadiin bahasa Inggris ya? Oh, bisa cangkir dan bahasa Inggrisnya kan kapan kan? Kapan. Jadi lo mau masukin ke dalam komennya oh my god, ternyata bisa. Gila, gue pinter banget gak sih, bro? Oh my god, dari tadi ternyata ininya masih jalan. Hi ESP. Oh, oke, dari tadi tuh masih jalan, cuy. Ini dia monitornya kan. Nah, wake word-nya itu gue setupnya Hi ESP. Ngedetek kan dia. Jadi buat ngebanguninnya itu wake word Hi ESP. Nah, dia wake word-nya detect. Baru nanti komennya apa? Hi ESP, turn on the light. Nah, itu baru dia ngedetek komennya kan. Ntar gue ke atas sedikit. Nah, kalau misalnya lu nggak ngomong setelah itu, kayak dia bakal tidur lagi gitu. Gimana kalau kalimatnya sayur kangkung? Oke, aman aja. We got a new technology, bro. Oh, ini bagus. So your can cook. So your can cook. Nah, ya bisa kayak gitu, bro. Coba aja. Kayak gue nyobain kapan dari gue pikir tuh kayak anjir nggak mungkin lah. Kayak pasti dia nggak ngedetek gitu. Tapi bisa. Kapan bikin Jarvis? Sabar ya, baru belajar nih gimana caranya pakai ESP32 nih. Baru belajar gimana cara nge-flash ke ESP32 nih. Baru belajar, bro. Jadi komen apa aja yang udah di situ, Tal. Nggak boleh disebutin. Confidential. Tunggu aja videonya. Gue tadi kan gue pas lagi nyari-nyari ESP32 tadi kan yang voice recognition, gue nemu video PCB Design Championship. Pokoknya ada race, lomba PCB Design. Kocak aja. Maksud gue tuh field ini tuh banyak yang bisa dibikin untuk entertainment purpose, tapi sayangnya orang-orang yang mengerti
ngerti ginian tuh nggak ngerti gimana cara entertaining orang menurut gue ya. Termasuk gue sih, gue nggak terlalu ngerti gimana cara entertain orang. Imagine orang-orang yang ngerti tech and stuff, ngerti juga gimana bikin yang kayak gitu. Pasti perkontenan Indo tuh jauh lebih variatif nggak sih menurut lu? Gue ngeliat tuh udah mulai bikin-bikin konten sih orang-orang yang ada di field ini, dan ya semoga kedepannya bisa lebih besar gitu. Tapi masalahnya orang-orang yang bikin kayak beginian, yang ngerti beginian tuh pasti mereka punya full time job gitu, jadi kayak bukan full time content creator gitu, jadi kayak waktunya kurang. Menurut lu gimana supaya gue bisa mengalahkan MrBeast? Nggak bercanda, maksud gue kayak lebih berkembang lagi gitu channelnya. Sekarang udah jauh lebih berkembang dari yang dulu sih, tapi kayak it's not enough. Mungkin ikut komunitas perempuan kan supaya bantu mereka juga melek teknologinya. Komunitas perempuan tuh kayak gimana? Apa komunitas perempuan? Justru menurut gue udah banyak sih perempuan-perempuan yang melek gituan, cuman yang nggak merata aja. Karena gue sendiri tuh ketemu sama orang-orang perempuan-perempuan yang emang they're doing good at their job in tech industry, in electrical industry, yang kayak gitu. Kalau gue lihat dari beberapa views yang video-video sebelumnya, itu yang lebih rame yang emang project yang gue bikin, contohnya kayak alat anti streamer itu kan yang kalau misalnya berisik gitu kan. Yang Balatro Gila kemarin, terus juga yang Manigan kemarin. Nah yang kayak gitu yang rame, maksud gue harusnya udah fokusin ke situ, kayak beneran bikin barang-barang penting cukup bermanfaat bagi orang. Terus juga gue nggak nemu source of the money-nya itu di mana gitu. I don't get it. How can people afford a lot of stuff as a content creator? Oh iya, kemarin gue kayak baru nyadar gitu, ternyata channel ini tuh belum ada ads-nya. Selama ini tuh cuma dari membership doang. Oke, baru gue nyalain lagi sekarang. Tapi kalau kalian YouTube Premium sih nggak bakal ada ads sih. Rakit Tamiya please. Rakit Tamiya tuh kayak gimana sih? Dari iklan ke aku belum lihat iklan dari channel ini. Kamu YouTube Premium kali. Rakit Tamiya tuh cuma masang DC motor doang. Anjir, gampang banget. Oke, kasih gua merek Tamiya yang bagus. Iya, tapi ada ntar advance rakit Tamiya, ada lilit motornya juga. Langsung yang advance nggak sih? Kayak gua kejagoan gitu. Tamiya itu merek. Oh my god, I don't know guys. Tamiya dioprek portal nanti Tamiya AI powered. Ya cuy, nanti gue beli Tamiya harganya misalnya 100.000, terus kasih AI powered harganya jadi 10 kali lipat. Gue dulu gak pernah main Tamiya, cause it's a boy thing. Terus kayak gue kesel gitu, kenapa cuma cowok doang yang boleh main Tamiya. Tapi daripada Tamiya mending main Storm Lego gak sih? Lo tau main Storm Lego gak? Dia buat robot gitu, tapi pakai Lego. Cewek boleh, jangan patriarki. Kan gue bilangnya tuh tahun berapa bro? Tahun 2000-an, awal 2000-an. Gue kan gak ngomongin sekarang. Lego ada yang robotik itu, ada Lego Mindstorm. Oh my god, gue ngomong berapa kali bro, Lego Mindstorm. Berapa harganya? Wow, mahal guys, nggak jadi. Oh my god, why is it so expensive? 8 juta? Bagus sih, tapi kayak untuk anak kecil yang mau belajar robotik gitu. Mindstorm Lego buat megang PCB waktu nyolder nggak sih? Keren sih itu. Kayak actually gue sebenarnya mau bikin, bukan alat sih, kayak ada yang mau gue bikin. Tapi kalian jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Kayak just between you and me ya. Kayak sebenarnya gue ngoprek voice recognition itu gue mau. Nggak bisa bro, gue ketawa duluan sebelum ngasih tahu. Gue abisin dulu baru gue kasih tahu ya. Jadi sebenarnya tuh gue voice recognition kan kemarin tuh ada yang nanya-nanya kan ya. Ada yang nanya-nanya kayak lihat gitu, kita tes aja gitu, tes. Hi ESP, turn on the light, turn off the light. Oke, kan gue bilang tadi dia cuma bisa bahasa Inggris kan. Coba bahasa Indonesia ya. Hi ESP, kapan nikah? Bro, that's so funny right? Bro, that's so funny right? Oh my god. Lucu gak sih? Kayak dia kan cuma bisa detek bahasa Inggris kan. Kayak gue coba bahasa Indonesianya apa, kayak gak bisa kan gue build dari awal, kayak build yang untuk bahasa Indonesia gitu. Kayak gue males buat nyobainnya gitu. Mending gue akalin aja bahasa Inggrisnya apa gitu. Cangkir dan lutut cangkir. Cup and knee cup. Gue masukin cup and knee cup, terus dia bisa detek. Tepuk tangan bro, tepuk tangan. Kapan nikah terus bisa shut down. Oh I see, nanti jawab pakai Dev Play. Exactly bro. Kayak oh my god, imagine people in their mid-20s kayak life changing tools kan. Ini bukan fine tuning lagi tapi great tuning sih.
Gue jago cuy. Teknologi. Dia udah bisa ngedata kan, tapi cuman gue belum bikin outputnya apa. Itu belum bikin. Dan kemungkinan besar kayak ya mungkin lu udah bisa detect suaranya kayak gini, udah detect wordnya kayak gini, tapi pasti nanti pas ngebikin outputnya lagi, komennya, perintahnya untuk outputnya apa, pasti nanti ada lagi tuh stuck di mana lagi gitu. But it's okay. Like, kayak dia bisa ngedetect word gue tadi tuh, gue udah seneng banget bro. Kayak oh my god, this is so funny. Kayak hi SP, kapan nikah? Bro, that's so funny lah. Kayak gue ketawa-tawa sendiri gitu di rumah tadi. Oke, sebenarnya gue bukan seharian sih. Sebenarnya udah dari kemarin-kemarin juga kan gue ngopreknya ya terbatas gitu waktunya. Ya udah ngoprek sebisanya aja gitu. Tapi gue butuh kayak waktu 1 hari beneran buat itu untuk nyelesainnya. Untuk apa? Gue harus bisa ngerti ke fundamental ESP-nya, terus kayak gimana cara nguploadnya dan lain-lainnya. Itu gue butuh 1 hari full. Sebenarnya cuman buat itu sih sebenarnya. Gue nggak mau bikin Alexa, gue nggak mau bikin Hi Google, gue cuma mau bikin sistem yang bisa ngedetek kalimat kapan nikah. Finally bisa jawab pertanyaan tante tiap lebaran. Ya kan, udah gue bilang kan dari tadi kayak alat yang gue bikin tuh pasti berfungsi untuk peradaban manusia, apalagi di Indonesia gitu. Oke, tinggal cari alat buat di trigger. Gue mikirnya pakai buzzer kemarin sih. Terus kan biasa kan yang nanya boomer ya. Lu tahu lagu ini nggak sih yang kapan? Yang itu tahu nggak sih lo Plus? Gue sih taunya dari bokap gue ya, tapi pasti boomer tahu kan lagu itu. Gue pakai tuh nadanya. Tiap kali dia nanya trigger suaranya gitu. Kayak imagine kapan ya kapan. Padahal ketahuan umurnya. Enggak cuy, gue nggak tahu. Gue cuma tahu dari bokap gue. So basically 90s fossil. Oh my god, there's a term for that, 90s fossil. Dulu zaman nenek belum ada AI ya. Zaman dulu nenek itu masih pakai Google. Kalian tau Google? Dulu zaman kakek kalau mau retweet harus ketik retweet, harus pencet huruf R dan T. Oh my god. Zaman nenek dulu ada namanya Stack Overflow. Nggak ada tuh vibing code, nggak ada vibing coding. Zaman nenek dulu nggak ada Spotify, adanya Winamp dan skinnya bisa diganti-ganti gitu. Anjir, balik masa itu kali. Kayak gue udah nggak kompatibel bro di dunia AI stuff ini. Gue udah nggak kompatibel bro. Can you bring me back to the timeline? Ya udah, by the way, cuman gitu doang. Jadi bye bye. Selamat tidur ya semuanya. Selamat begadang sih sebenarnya. Pasti lu pada belum begadang kan.